Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim. Wal malaikatil muqarrabin. Ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل وبعد. Para alim ulama, para asatidzah, para alumni Kediri yang kami banggakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita kembali bisa berjumpa dalam pengajian murojaah kitab As-Sirat Al-Mustaqim. Semoga pertemuan kita pada malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya diberikan pemahaman yang benar, yang lurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Jangan lupa masing-masing kita untuk mengikhlaskan niat masing-masing. Kita hadir baik yang offline maupun online, niatnya adalah thalabul ilmi lillahi ta'ala. Tafadhal, Qra'. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, as-sam'u wa huwa sifatun azaliyatun thabitatun li dzatillahi. Fa huwa yasma'ul aswata bi sam'in azaliyyin abadiyyin la ka sam'ina laisa bi udhunin wa simakhin. Fa huwa ta'ala la ya'zubu ay la yaghibu an sam'ihi masmu'un wa in khafiya ay alaina wa ba'da ay anna kama ya'lamu bi ghairi qalbin. Wa dalilu wujubi sam'i lahu aqlan annahu law lam yakun muttasifan bis sam'i lakana muttasifan bis samami wa huwa naqsun 'ala Allahi wa naqsu 'alaihi muhalin. Faman qala innahu yasma'u bi udunin faqad alhada wa kafara. Nah, as-sifatu rabi'ah as-sam'u. Sifat yang keempat dari sifat wajib bagi Allah yang 13 adalah as-sam'u. Wa huwa sifatun azaliyatun thabitatun li dzatillah. As-sam'u, sifat mendengar, adalah sifat yang azaliyah. Thabitatun, yang tetap, li dzatillahi, bagi zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sifat-sifat Allah yang lainnya, sifat as-sam'u adalah sifat yang azali dan abadi. Ketika disebut azali, otomatis abadi. Yang berpermulaan, yang tidak berpermulaan dan tidak berpenghabisan. Tidak berubah-ubah. Sifat sama Allah adalah sifat yang azaliyah, thabitatun lidzatillah. Fahuwa ta'ala, fahuwa Allah ta'ala, yasma'ul aswata bisam'in azaliyyin abadiyyin. Allah mendengar suara, al-aswat jamak dari saud. Suara-suara jamak taksir ya, bukan jamak muannas salim. Karena di sini terkadang sebagian terkecoh karena diakhiri dengan alif ta dikira jam'ul muannas salim. Padahal taknya tak asli. Jamak dari sautun aswatun. Allah Ta'ala mendengar suara-suara dengan sifat mendengar yang azali dan abadi. La kasam'ina, tidak seperti pendengaran kita. Laisa bi'udhunin wa simakhin. Allah mendengar tidak dengan telinga.
atau dengan gendang telinga. Fahuwa ta'ala, Allah Ta'ala la ya'zubu, ay la yaghibu. La yaghibu an sam'ihi masmu'un. Tidak, artinya tidak ghaib dari Allah, dari pendengaran Allah, sesuatu yang bisa didengar. Wa in khafiya, meskipun sesuatu yang bisa didengar, itu lirih. Ay alaina, lirih bagi kita. Wa ba'uda, dan jauh, yakni jauh dari kita. Jadi ketika dinisbatkan lirih di sini maksudnya lirih bagi kita. Kalau bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada jauh atau dekat. Tidak ada lirih atau keras. Kalau kita mendengar itu dengan alat, pertama dengan telinga atau dengan alat-alat yang lainnya. Dan kita, pendengaran kita terbatas. Kita hanya mendengar suara yang dekat dari kita. Kita tidak bisa mendengar suara yang jauh dari kita meskipun suara itu sangat keras. Misalnya di Jakarta, ada orang teriak dengan suara yang sangat keras. Nah, kita di Kediri tidak bisa mendengarnya. Kenapa? Karena jauh dari kita. Untuk mendengar kita, suara itu harus juga lirih. Suaranya harus keras. Kalau lirih, meskipun dekat, kita juga tidak bisa mendengarnya. Misalnya ada orang di depan saya, dia berbicara dengan suara sangat lirih. Meskipun dekat dengan saya, tetapi saya juga tidak bisa mendengarnya. Ini pendengaran makhluk. Untuk bisa mendengarnya, maka kita membutuhkan telinga atau alat yang lainnya. Untuk bisa mendengar, maka suara itu pertama harus keras, yang kedua harus dekat dengan kita. Sedangkan pendengaran Allah Subhanahu wa taala azaliyun abadiyun, tidak membutuhkan kepada telinga atau alat yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala semua suara, baik itu yang lirih menurut kita, Allah mendengarnya, maupun yang keras menurut kita, Allah mendengarnya. Suara yang jauh menurut kita atau yang dekat menurut kita, Allah Subhanahu wa taala itu mendengarnya. Nah, jadi ketika dikatakan di sini wa in khafiya, artinya khafiya alaina. Bagi kita itu lirih, tapi bagi Allah Subhanahu wa taala nggak ada yang lirih atau keras, keduanya sama-sama Allah mendengarnya. Ketika dikatakan di sini ba'uda, jauh, artinya jauh dari kita. Karena bagi Allah itu tidak ada yang jauh atau dekat. Karena Allah Subhanahu wa taala ada tanpa tempat, ada tanpa arah. Ini. Di sini dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mendengar al-aswat, mendengar suara, atau al-masmu'at, sesuatu yang bisa didengar. Dalam hal ini para ulama itu memang berbeda pendapat. Ta'alluqnya sifat sama itu apa? Apakah al-aswat, al-masmu'at, al-aswat suara, atau sesuatu yang bisa didengar? Sesuatu yang bisa didengar ya suara. Apakah hanya al-aswat atau al-masmu'at atau kullu mawjud, setiap sesuatu yang ada? Di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ahlus sunnah wal jamaah. Sebagian mengatakan ta'alluqnya sifat sama itu ya kullu mawjud, setiap sesuatu yang ada, baik berupa suara atau bukan berupa suara, Allah mendengarnya. Misalnya tembok, ini bukan masmu'at, bukan saud, tetapi Allah mendengar, Allah mendengarnya.
Tetapi sebagian ulama ahli sunnah wal jamaah yang lainnya mengatakan bahwa ta'alluqnya sifat sama itu adalah al-aswat wal masmu'at. Nah, sesuatu yang bisa didengar atau suara. Sehingga Allah mendengar seluruh suara. Baik suara itu suara yang menurut kita lirih atau menurut kita keras. Baik suara itu yang menurut kita jauh jaraknya atau yang dekat menurut kita, Allah Subhanahu wa taala itu yasma'uhu. Allah itu mendengarnya dengan pendengaran yang azali dan abadi. Allah yasma' bila uzunin kama ya'lamu bi ghairi qalbin. Sebagaimana Allah itu mengetahui juga dengan tanpa hati. Wa dalilu wujubi sam'i lahu aqlan annahu law lam yakun muttasifan bis sam'i lakana muttasifan bis samami. Dalil wajibnya sifat sama bagi Allah secara akal, berarti dalil akli bahwa Allah bersifatan dengan sifat sama, yaitu secara akal dikatakan apabila Allah tidak bersifatan dengan sifat sama, maka tentu Allah bersifatan dengan sifat kebalikan dari sifat sama, yaitu sifat somam. Sifat tuli. Wahwa naqsun, dan sifat tuli itu naqsun. Naqsun itu artinya ma la yaliqu billah. Naqsun 'ala Allah artinya la yaliqu billah. Sifat yang tidak layak bagi Allah. Jadi naqs dalam istilah di sini, dalam istilah ilmu kalam, ilmu tauhid, naqs itu artinya ma la yaliq. Kalau naqsun 'ala Allah artinya la yaliqu billah. Kalau naqsun 'alal anbiya artinya la yaliqu bil anbiya. Tidak layak untuk disifatkan kepada para nabi. Kalau la yaliqu bil anbiya artinya yang tidak layak disifatkan bagi para nabi. La yaliqu billah artinya yang tidak layak disifatkan pada Allah. Tuli itu naqsun 'ala Allah, artinya la yaliqu billah. Tidak disifatkan, tidak layak untuk disifatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa naqsu 'alaihi muhal, dan naqas sifat yang enggak layak bagi Allah itu muhal. Muhal artinya al-aql la yaqbaluhu. Akal tidak menerima jika dikatakan Allah itu tuli. Faman qala innahu yasma'u bil udhunin faqad al-hada wa kafar. Barang siapa yang mengatakan bahwa Allah itu mendengar dengan telinga, maka dia telah ingkar dan telah kufur. Ada sebagian orang dikarenakan dia tidak talaqi di dalam belajar hadis, kemudian dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki telinga. Nah, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majah. Bunyi hadisnya yang sebenarnya itu adalah lallahu asyaddu adzanan. Nah, jadi asyaddu adzanan. Adzan itu artinya dalam bahasa Arab adalah istima'an. Asyaddu adzanan ay asyaddu istima'an. Hadisnya bunyinya seperti itu. Nah, tetapi karena orang ini tidak talaqi dalam belajar hadis, kemudian dia membacanya dengan dibaca panjang A-nya. Dia mengatakan harusnya asyaddu adzanan, dia membacanya asyaddu adzanan. Adzanan itu yang merupakan jamak dari uzun. Sehingga dia kemudian menjadi meyakini Allah itu memiliki telinga. Ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa
dalam belajar hadis kita harus talaqi. Harus talaqi dari orang yang sudah talaqi hadis itu dari gurunya, begitu seterusnya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak, maka bisa terjadi kesalahan yang fatal, termasuk dalam akidah yang seperti ini. Yang seharusnya dia membacanya asyaddu adzanan, dia membacanya asyaddu adzanan. Sehingga dia berkesimpulan Allah punya telinga. Dan orang yang meyakini bahwa Allah itu mendengar dengan telinga, faqad al-hada wa kafar. Dia telah kufur kalau meyakini keyakinan semacam itu. Karena berarti dia mensifati Allah dengan sifat jisim, ya, sifat makhluk, yaitu memiliki anggota badan. Nah, Akmil. Qala al-mu'allif rahimahullah al-basaru yajibu lillahi ta'ala aqlan al-basaru ay ar-ru'yatu fahuwa yara fi ru'yatin azaliyatin abadiyatin al-mar'iyyati jami'aha fayara dhatahu fi ghairi hadaqatin wa jarihatin li'anna al-hawasa min sifatil makhluqina wa dalilu ala thubutil basari lahu aqlan annahu law lam yakun basiran ra'iyan lakana a'ma wal ama ay adamur ru'yati naqsun 'ala Allah wan naqsu 'alaihi mustahil wa dalilu sam'i wal basari sam'iyyu al ayatu wal ahaditsu ka qoulihi ta'ala wa huwas sami'ul basir wa qoulihi sallallahu alaihi wasallam fi ta'dadi asma'illahil husna as-sami'ul basiru wa huwa fi haditsin akhrajahu at-Tirmidzi wa sahhahahu Ibnu Hibban. Nah. As-sifatul khamisatu al-basar. Nah, sifat yang kelima adalah sifat basar, melihat. Yajibu lillahi ta'ala aqlan ay wa syar'an. Nah, wajib bagi Allah secara akal dan juga syar'an, karena sifat ini dan juga seluruh sifat wajib bagi Allah yang 13 itu juga disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis, sehingga syar'an yajibu lillahi sifatul basar kadzalika aqlan. Seperti yang sudah kita terangkan kemarin, para ulama mengatakan wajib ain untuk mengetahui sifat wajib bagi Allah yang 13. Apa alasannya? Yang pertama karena dzukirat katsiran fi nususi syar'iyyah. Yang kedua karena tudrak bil uqul. Karena sifat-sifat ini bisa diketahui dengan akal. Maka aklan wa syar'an Allah Subhanahu wa taala yajib lillahi al-wujud wa yajib lillahi al-qidam, al-baqa, al-basar, as-sama, dan seterusnya dari sifat-sifat wajib bagi Allah yang 13. Yajibu lillahi ta'ala aqlan ay wa syar'an al-basar ay ar-ru'yah. Al-basar huwa ar-ru'yah. Nah, melihat. Fahuwa yara bi ru'yatin azaliyatin. Bahwa ta'ala, bahwa kembalinya rujuknya kepada Allah, yara bi ru'yatin azaliyatin abadiyatin. Seperti seluruh sifat-sifat Allah yang lainnya, semuanya azali, abadi. Perbedaan sifat Allah dengan sifat makhluk, kalau sifat Allah itu azaliyatun abadiyatun. Kalau sifat makhluk itu hadisatun. Hadisatun artinya berpermulaan, berpenghabisan, berubah-ubah. Itu sifat hadisah. Maka semua sifat Allah pasti azaliyatun, abadiyatun. Yara al-mar'iyati jami'aha. Allah melihat sesuatu yang bisa dilihat. Semuanya. Fayara dhatahu. Maka Allah melihat zatnya juga. Karena zat Allah itu juga minal mar'iyat. Maka Allah melihat sesuatu yang bisa dilihat.
bi ghairi hadaqatin. Dalam hal ini juga untuk ta'alluqnya sifat basar itu juga ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan bahwa ta'alluqnya sifat basar itu al-mar'iyat seperti yang disebutkan di sini, sesuatu yang bisa dilihat, yaitu benda, sesuatu yang bisa dilihat berupa benda. Tetapi sebagian ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan ta'alluqnya sifat basar itu adalah kullu maujud, setiap sesuatu yang ada, baik yang mar'iyat atau ghairu mar'iyat, itu juga menjadi ta'alluqnya sifat basar. Sehingga Allah bukan hanya melihat sesuatu yang bisa dilihat, yaitu benda, tetapi Allah juga melihat sesuatu yang tidak mar'iyat, misalnya melihat suara atau melihat segala sesuatu yang ada. Sesuatu yang dikatakan ada, maka Allah Subhanahu wa taala itu melihatnya. Bi ghairi hadaqatin, tanpa kelopak mata, wa jarihatin, dan tanpa anggota badan. Li'annal hawassa min sifatil makhluqin. Karena indra, hawas itu indra. Indra itu bisa penglihatan, pendengaran, peraba, perasa. Itu namanya indra. Memiliki indra itu termasuk dari sifat-sifat makhluk. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak boleh dikatakan Allah melihat dengan mata atau dengan anggota badan atau dengan alat-alat yang lainnya. Allah yara bi ghairi hadaqah. Allah yara bi ghairi jarihatin. Sedangkan penisbatan lafaz ain di dalam Al-Quran, maka maknanya itu bukan jarihah, bukan anggota badan. Tergantung pada siyakul kalamnya. Ada kalanya berarti al-hiflu, yaitu berupa penjagaan. Ada kalanya berarti al-inayah, tergantung pada konteks dan siyakul kalam dalam ayat tersebut. Tetapi yang pasti bukan berarti anggota badan, bukan mata, anggota badan. Karena anggota badan itu sesuatu yang itu adalah sifat makhluk yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu ala thubutil basari lahu aqlan, ad-dalilul aqli ala thubutil basar lahu ta'ala annahu law lam yakun basiran ra'iyan lakana a'ma. Jika Allah tidak bersifatan dengan melihat, jika Allah itu enggak melihat, berarti Allah itu kebalikannya, yaitu buta. Wala ama ay adamu ru'yati, buta yakni tidak melihat, naqsun ala Allah la yaliqu billah wa naqsu alaihi mustahil. Jadi kadang pakai lafaz muhal, kadang mustahil. Itu maknanya sama. Mustahil artinya al-aqlu la yaqbal wujudahu. Akal tidak menerima adanya, itu mustahil. Jadi ketika kita mengatakan mustahil, artinya ya mustahil aklan. Jaiz artinya jaiz aklan. Wajib di sini juga wajib aklan. Wa dalilu sam'i wal basari as-sam'iyyu. As-sam'iyyu artinya an-naqli. An-naqliyu as-sam'i minal Qur'an wal hadis. Jadi ada ad-dalilu sam'i, ada ad-dalilul aqli. Ad-dalilus sam'i sama dengan ad-dalilun naqli. Al-ma'khud minal Qur'an wal hadis, yang diambil dari Al-Quran dan hadis. Itu disebut ad-dalilus sam'i atau ad-dalilun naqli. Kebalikan dari ad-dalilul aqli. Al-ayatu wal ahaditsu kaqaulihi ta'ala wa huwas sami'ul basir.
Allah muttasifun bis sama wa muttasifun bil basar. Wa hunaka ayat ukhra, dan ada ayat-ayat yang lain tadullu ala tisafihi ta'ala bis sam'i. Yang menunjukkan bahwa Allah itu bersifatan dengan sifat sama. Misalnya dalam surat Al-Mujadalah disebutkan qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka. Qad sami'allahu, Allah benar-benar telah mendengar qaulal lati tujadiluka dalam surat Al-Mujadalah. Dalam surat Toha juga disebutkan innani ma'akuma asma'u wa ara. Innani ma'akuma, sesungguhnya aku bersama kalian berdua, asma'u wa ara. Aku mendengar dan aku melihat. Ini dalam surat Toha. Dalam surat An-Nisa juga disebutkan wa kanallahu sami'an basira. Wa kanallahu sami'an basira. Dan Allah itu adalah zat yang maha mendengar dan melihat. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lainnya yang menjelaskan bahwa Allah itu bersifatan dengan sifat sama dan juga sifat basar atau sifat ru'yah. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam fi ta'dadi asma'illahil husna. Dari hadis wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam fi ta'dadi asma'illahil husna. Dan dalam hadis Nabi, yang dalam hadis itu menjelaskan tentang penyebutan asma'ullah al-husna. Al-asma' adalah alal kamal. Asma'ullah al-husna artinya apa? Al-asma' adallatu alal kamal. Yaitu nama-nama yang menunjukkan kesempurnaan bagi Allah. Ini perlu kita tekankan. Karena sebagian orang, kebanyakan orang itu memaknai asma'ullah al-husna itu dengan nama-nama yang indah. Ini nggak jelas penilaiannya dari sisi mana indah itu. Itu namanya tarjamah harfiyah, menerjemahkan secara harfiah nama-nama yang indah. Tapi yang tepat apa? Asma'ullah al-husna artinya nama-nama yang menunjukkan kesempurnaan bagi Allah. Karena semua sifat, semua nama-nama Allah itu menunjukkan sifat kesempurnaan bagi Allah. Semua nama Allah itu menunjukkan sifat kecuali lafzul jalalah. Dan semua nama Allah yang menunjukkan sifat, semuanya menunjukkan sifat yang sempurna bagi Allah. Disebutkan dalam hadis yang menyebutkan nama-nama Allah al-husna, dan di situ termasuk al-asma'ul husna as-sami'u al-basir. Wa huwa fi haditsin akhrajahu Tirmidzi wa sahahahu Ibnu Hibban. Qala al-mu'allif rahimahullah al-kalamu huwa sifatun azaliyatun abadiyatun huwa mutakallimun biha amirun nahin wa wahidun mutawahidun laisa ka kalami ghairihi bal azaliyun bi azaliyatid dzati la yushbihu kalamal khalqi wa laisa bisautin yahdutsu minan silalil hawa'i aw istikaki al ajrami wala biharfin yang qadi'u yatbaqi syafatin au tahriki lisani wa na'taqidu anna Musa sami'a kalamallahi al-azaliyya bi ghairi harfin wala sautin kama yaral mu'minuna dzatallahi fil akhirati min ghairi ayyakuna jawharan wala aradan li anna al-aqla la yuhilu sama'a ma laysa biharfin wala sautin. Nah, al-kalam, as-sifatus sadisah. Sifat yang keenam adalah sifat al-kalam.
Al-kalamu huwa sifatun azaliyatun abadiyatun. Sifat kalam adalah sifat yang azali abadi. Sama dengan yang sifat-sifat sebelumnya. Nah, semua sifat Allah azaliyah abadiyah. Huwa mutakallimun biha. Allah itu mutakallim dengan sifat kalam itu. Amirun memberi perintah, nahin memberikan larangan, wa'idun memberikan apa? Janji, mutawa'idun memberikan ancaman, laisa kakalami ghairihi, tidak seperti kalam selainnya, selain Allah. Bal azaliyun bi azaliyatiz zat. Tetapi kalam Allah itu azali dengan keazaliyahan zat. Karena zat Allah itu azali, maka sifat-sifat Allah itu azali. Lianna khudutsa sifati yastalzimu khudutsa zat. Nah, kalau Allah itu kalau dikatakan Allah itu sifat-sifatnya hadisah, maka zatnya jadi hadis. Karena yang disifati dengan sifat hadisah itu adalah zat yang hadis. Sementara sudah sabit syar'an wa aqlan bahwa zatullah azaliyun, abadiyun. Nah, maka sifat-sifat Allah itu juga azaliyatun abadiyatun. Karena itu dikatakan di sini azaliyatun bi azaliyatiz zat. Li'anna zatallah azaliyun fakalamullahi azaliyun kadzalik. Karena zat Allah itu azali, maka sifat kalam Allah itu juga azali. Dan kalam Allah itu kalamun wahidun, kalam yang satu. Bihi, dengan sifat kalam itu Allah amir wa nahir. Allah memberikan perintah, memberikan larangan, memberikan janji, ancaman, itu dengan kalam yang satu. Dengan kalam yang satu yang tidak serupa dengan kalam selainnya. Karena kalam selain Allah itu apa? Itu berupa bahasa, berupa huruf, berpermulaan, berpenghabisan. Itu kalamnya makhluk. Kalamnya makhluk itu hadis. La yushbihu kalamal khalqi laisa bisautin. Tidak serupa dengan kalamnya makhluk. Bukan berupa suara. Yahdutsu minin silalil hawai. Dari hembusan udara. Awistika kil ajromi. Atau benturannya benda. Wala biharfin. Yang qati'u dan tidak dengan huruf. Kalam Allah tidak dengan huruf yang terputus-putus, yang qati' bi'itbaqi syafatin, dengan mengatupkan bibir, atau tahriqi lisanin, atau dengan menggerakkan suara. Kalau kalamnya makhluk itu kan berupa suara. Yang suara itu muncul, ya terus muncul dari hembusan udara atau berbenturannya benda. Misalnya ini benturan dengan benda yang satu, maka akan mengeluarkan suara. Atau dengan hembusan angin juga akan mengeluarkan suara. Atau kalam Allah itu juga bukan berupa huruf. Yang huruf itu yang qati' terputus dengan katupan bibir. Kita ini suara kita ini bisa muncul huruf-huruf itu karena katupan bibir dan gerakan lisan yang ada di gerakan lidah. Itu yang menjadikan keluar huruf-huruf. Kalam Allah tidak seperti itu. La yushbihu kalamal khalqi. Laisa bisautin wa laisa biharfin. Wa laisa bilughatin. Secara, di sini tidak disebutkan, secara akal
dalil akal bahwa Allah itu bersifatan dengan sifat kalam, lau lam yakun mutakalliman lakana akhras. Lau lam yakun mutakalliman lakana akhras. Apabila Allah itu tidak mutakallim, tidak berfirman, maka berarti Allah itu bersifatan dengan kebalikannya, yaitu akhras, bisu. Wahwa naqsun, dan bisu itu naqs. Wa naqsu alaihi muhal, dan naqs bagi Allah itu muhal, la yaliqu billah. Seperti yang tadi, dalil akli dari sifat sama dan basar. Kalau sifat sama tadi dikatakan apabila Allah itu tidak mendengar, berarti dia tuli. Dan tuli itu sifat yang tidak layak bagi Allah. Sifat naqs. Dan sifat naqs mustahil bagi Allah. Kemudian sifat basar. Kalau Allah itu tidak melihat, berarti dia buta. Dan buta itu adalah naqs. Dan naqs itu mustahil bagi Allah. Sekarang sifat kalam. Kalau Allah itu dikatakan tidak berbicara atau tidak berfirman, maka berarti dia bisu. Dan bisu itu naqs. Dan naqs itu mustahil bagi Allah. Itu untuk dalil naklinya. Sedangkan dalil aklinya tadi. Dalil naklinya itu firman Allah, wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan benar-benar Allah itu telah memperdengarkan kalamnya kepada Nabi Musa. Dan benar-benar Allah itu memperdengarkan kalamnya kepada Nabi Musa. Di sini dikatakan benar-benar itu karena dalam ayat ini disebutkan maf'ul mutlak, yaitu masdar dari wa kallamallahu Musa taklima. Taklima itu kan maf'ul mutlak kedudukannya. Dia masdar dari kallama, yukallimu takliman. Dan adanya maf'ul mutlak atau masdar itu menunjukkan bahwa itu maknanya hakiki, bukan majazi. Maknanya hakiki bukan majazi. Karena masdar mutlak itu adalah masdar atau maf'ul mutlak itu litakid. Fungsinya litakid untuk memperkuat bahwa benar-benar Allah itu telah memperdengarkan kalamnya kepada Nabi Musa. Dan ini bantahan terhadap orang Mu'tazilah. Bantahan terhadap orang Mu'tazilah yang mereka menafikan sifat kalam. Bahkan seluruh sifat Allah itu dinafikan oleh orang Mu'tazilah, sehingga orang Mu'tazilah disebut sebagai kelompok Al-Mu'attilah. Kenapa disebut Al-Mu'attilah? Li'annahum yu'attiluna sifat. Karena mereka itu menafikan sifat-sifat Allah. Sehingga mereka disebut Mu'attilah. Termasuk yang dinafikan adalah sifat kalam. Mereka mengatakan Allah itu tidak bersifatan dengan kalam. Sedangkan maksud wa kallamallahu Musa taklima ini dimaknai secara majazi. Bahwa Allah itu menciptakan kalam, kata mereka, menciptakan kalam pada pohon, dan kemudian Nabi Musa mendengar kalam itu dari pohon itu. Menciptakan kalam. Jadi itu makhluk, berupa makhluk yang didengar oleh Nabi Musa alaihissalam. Dan itu terbantahkan dengan bentuk ayat ini yang menggunakan maf'ul mutlak. Wa kallamallahu Musa taklima. Itu membantah bahwa di sini harus dimaknai secara hakiki bahwa Allah itu benar-benar memperdengarkan kalamnya yang merupakan sifat zat baginya. Kemudian na'taqidu anna Musa
sami'a kalamallahil azali. Kita meyakini bahwa Nabi Musa itu benar-benar mendengar kalam Allah al-azaliyah yang azali bi ghairi harfin wala sautin, tanpa huruf dan tanpa suara, kama yaral mu'minun dzatallahi fil akhirah, sebagaimana orang-orang mukmin itu melihat zat Allah di akhirat, min ghairi ayyakuna jauharan wala aradan, tanpa adanya Allah itu berupa benda dan tanpa adanya Allah itu berupa sifat benda. Arad artinya sifat benda. Li'annal aqla la yuhilu sama'a ma laysa bi harfin wala sautin. Karena akal itu la yuhil. La yuhil artinya la yamna. La yamna'u. Akal itu tidak menolak atau tidak mencegah mendengar sesuatu yang bukan berupa huruf dan bukan berupa suara. Akal itu nggak menolak jika mendengar, jika Nabi Musa itu mendengar sesuatu, atau secara umum bukan Nabi Musa, mendengar sesuatu yang itu bukan berupa huruf dan bukan berupa suara. Meskipun kita tidak bisa menghayalkannya, kita tidak bisa membayangkan bagaimana mendengar sesuatu yang itu bukan berupa suara, berupa huruf, bukan berupa huruf. Karena kalau kita dikatakan mendengar, pasti yang didengar itu berupa suara. Nah, tetapi akal kita itu tidak menolak adanya mendengar, adanya sifat mendengar terhadap sesuatu yang itu bukan berupa huruf dan bukan berupa bahasa. Hanya saja kita tidak bisa membayangkan atau mengetahuinya. Nah, di sini dikatakan kama yaral mu'minun zat Allah. Sebagaimana orang mukmin itu melihat zat Allah di akhirat. Nah, tanpa yang dilihat itu bukan berupa benda dan bukan berupa sifat benda. Itu kan juga nggak bisa digambarkan. Penduduk surga mereka melihat Allah. Dan Allah yang dilihatnya itu bukan benda. Bukan benda, bukan sifat benda, bukan benda yang bersifatan dengan sifat-sifat benda, ada tanpa tempat, ada tanpa arah. Tidak di dalam surga, tidak di luar surga. Tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di atas, tidak di bawah. Itu sesuatu yang nggak bisa kita membayangkannya. Kita nggak bisa menghayalkannya. Kenapa? Karena kalau makhluk, setiap sesuatu yang dilihatnya pasti berupa benda yang pasti berada pada suatu tempat dan arah tertentu. Nah, tapi akal itu nggak menolak jika dikatakan melihat terhadap sesuatu yang bukan berupa benda. Sebagaimana akal juga tidak menolak jika dikatakan Allah itu melihat, Allah itu mendengar, Allah itu kalamnya bukan bahasa, bukan suara, atau makhluk atau Nabi Musa itu mendengar kalam yang bukan bahasa, bukan suara, bukan huruf. Itu hanya perbandingan saja. Terus qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala sedikit lagi. wa kalamuhu ta'ala az-zatiyyu laisa hurufan muta'akibatan ka kalamina wa idza qara'a al-qari'u minna kalamallahi fa qira'atuhu harfun wa sautun laysat azaliyatan wa qad nuqila hadha tafsilu an Abi Hanifata radhiyallahu anhu wa huwa minas salafi adraka syai'an minal mi'atil ula thumma tuwfiya sanata mi'atin wa khamsina hijriyatan qala wallahu yatakallamu la bi'alatin wa harfin wa nahnu natakallamu bi'alatin wa harfin
falyufhamu dzalika wa laysal amru kama taqulu al-musyabbihatu bi anna salafa ma kanu yaquluna bi anna Allaha mutakallimun bi kalamin laisa biharfin wa inna ma hadha bid'atul asy'ariyati wa hadzal kalamu min Abi Hanifata thabitun zakarahu fi ihdar rasailihil khamsi. Nah, kalamuhu ta'ala az-zatiyyu, kalamuhu ta'ala az-zatiyyu laisa hurufan muta'aqibatan, bukan huruf yang datang silih berganti, datang hilang itu muta'aqibah. Kakalamina, seperti kalam kita. Kenapa di sini dikatakan kalamuhu ta'ala az-zatiyyu? Karena nanti akan ada penjelasannya secara khusus. Kalamullah lahu itlaqani, karena kalam Allah itu memiliki dua penyebutan. Yutlaqu 'alal kalam az-zati wa yutlaqu 'alal lafzil munazzal. Diucapkan untuk sifat kalam az-zati yang merupakan sifat zat bagi Allah, dan juga diucapkan untuk lafaz yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kalau Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini dikatakan kalamuhu ta'ala az-zatiyyu, yang merupakan sifat zatnya itu laisa hurufan, bukan berupa huruf yang datang silih berganti, datang hilang. Kakalamina, seperti kalam kita. Wa idza qara al-qari'u minna kalam Allah, apabila qari, orang yang membaca, itu membaca, di antara kita itu membaca, maksudnya membaca apa? Al-kalam al-lafzul munazzal, lafaz yang diturunkan. Kalam Allah, faqira'atuhu harfun wa sautun, maka bacaannya itu berupa huruf dan suara. Laisat azaliyatan, tidak azali. Kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kan nggak azali. Dia berpermulaan berupa huruf-huruf, berupa suara-suara. Maka yang itu adalah pemutlakan kalam Allah yang kedua, yaitu al-lafzu al-munazzal. Nanti di sini setelah ini akan ada penjelasannya secara khusus. Wa qad nuqila hadza tafsil, rincian ini dikutip an Abi Hanifah radhiyallahu anhu wa huwa minas salaf bal min ru'usis salaf. Termasuk dia pemimpin para salaf. Seperti yang kita tahu, as-salaf, siapa salaf itu? Mereka yang hidup pada 3 abad pertama Hijriyah. Abadnya Nabi dan para sahabatnya, kemudian para tabi'in, kemudian tabi'in. Mereka disebut salaf. Nah, Al-Imam Abu Hanifah minas salaf, bal min ru'usis salaf. Karena beliau wafat tahun 150 Hijriah. Yaitu tahun lahirnya Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Beliau sendiri itu dilahirkan tahun 80 Hijriah. Jadi ini 80 Hijriah kan masih awal. Masih sangat awal sekali. 80 Hijriah berarti abad berapa? Abad pertama Hijriah. Sampai beliau hidup abad kedua Hijriah. Wafat 150 Hijriah. Al-Imam Abu Hanifah minas salaf. Adraka syai'an minal mi'atil ula. Beliau mendapati 100 pertama Hijriah. Karena lahir tahun 80 tadi, 80 Hijriah. Kemudian wafat summa tuwfiya sanata mi'atin wa khamsina Hijriah, 150 Hijriah. Qala wallahu yatakallamu la bi'alatin wa harfin wa nahnu natakallamu bi'alatin wa harfin.
Ini riwayat dengan makna. Kalau nas ibarah dari Imam Abu Hanifah itu wa yatakallamu la kakalamina. Nahnu natakallamu bil alati minal makhariji wal hurufi wallahu mutakallimun bila alatin wala harfin. Coba ditulis. Ini nas ibarah dari Al-Imam Abu Hanifah. Wa yatakallamu la kakalamina. Nahnu natakallamu bil alati minal makhariji wal hurufi. Wallahu mutakallimun bila alatin wala harfin. Saya ulangi lagi. Wa yatakallamu la kakalamina. Nahnu natakallamu bil alati minal makhariji wal hurufi. Wallahu mutakallimun bila alatin wala harfin. Itu lengkapnya perkataan dari Al-Imam Abu Hanifah. Falyufham min dzalika, dipahami dari itu, walaisal amru kama taqulul musyabbihatu. Sebagaimana tidak seperti yang dikatakan oleh musyabbihah. Bi anna salafa makanu yaqulun bi anna Allaha mutakallimun bi kalamin laisa bi harfin. Innama hadza bid'atul asy'ariyah. Ini tuduhan Wahabi. Ya, musyabbihah Wahabi itu mengatakan, mereka mengatakan para ulama salaf itu enggak ada yang mengatakan Allah mutakallimun bi kalamin laisa bi harfin. Allah itu berfirman dengan kalam yang bukan huruf, itu enggak ada ulama salaf yang bilang seperti itu, kata orang Wahabi. Tapi itu pernyataan seperti itu adalah bid'ahnya Asy'ariyah. Maka jawabannya bagaimana? Nah, jawabannya Al-Imam Abu Hanifah min ru'usis salaf. Wulida sanata samanin minal hijrah. Lahir tahun 80 Hijriah. Di abad pertama Hijriah. Nah, artinya salafnya kan pol. Ya. Salaf sekali. Bukan abad ketiga Hijriah beliau hidup. Abad pertama Hijriah sampai abad kedua Hijriah. Itu saja beliau mengatakan Allah itu yatakallamu la kakalamina, dikatakan wallahu mutakallimun bila alatin wala harfin. Minas salaf, ulama salaf. Dia orang Wahabi ini sering nipu ya. Mereka nggak tahu tapi bilang nggak ada. Padahal mereka nggak tahu. Atau mereka pura-pura nggak tahu. Agar keyakinan mereka itu dibenarkan. Wa hadzal kalamu min Abi Hanifah thabitun dzakarahu fi ahda rasailihi al-khams, yaitu dalam kitab Al-Fiqhul Akbar. Dari perkataan tadi itu disebutkan dalam salah satu risalah Imam Abu Hanifah yang 5 dalam akidah, yaitu tepatnya yaitu kitab Al-Fiqhul Akbar. Imam Abu Hanifah itu meskipun dikenal sebagai ulama ahli fikih, tapi beliau mengarang 5 risalah, 5 kitab dalam ilmu tauhid atau ilmu kalam. Ada namanya Al-Fiqhul Akbar, ada namanya Al-Fiqhul Absat, ada namanya Al-Alim wal Muta'allim, ada kitab namanya Al-Wasiyah. Itu semuanya adalah kitab Al-Imam Abu Hanifah dalam akidah. Nah, menunjukkan bahwa salaf itu juga memiliki perhatian terhadap ilmu kalam atau ilmu tauhid. Membantah pernyataan orang Wahabi yang mengatakan ilmu kalam itu adalah mazmum secara mutlak. Katanya ulama salaf itu nggak ada yang mengajarkan ilmu kalam. Ternyata Imam Abu Hanifah memiliki 5 kitab dalam ilmu kalam. Al-Imam Asy-Syafi'i memiliki 2 kitab dalam ilmu kalam. Imam Syafi'i juga minas salaf.
Imam Abu Hanifah minas salaf memiliki kitab apa dalam ilmu kalam. Imam Syafi'i ada dua kitab, yang pertama namanya Al-Qiyas, yang kedua namanya Ar-Raddu 'alal Barahinah. Itu adalah kitab dalam ilmu kalam. Nah, itu bantahan telak terhadap orang Wahabi yang mencela ilmu kalam. Nah, dengan mengatakan ilmu kalam itu mazmum. Nah, tercela katanya itu adalah ilmu yang diadopsi dari filsafat Yunani. Jadi kita mengatakan ilmu kalam nau'an. Ilmu kalam ada dua macam. Ada ilmu kalam al-mamduh, ada ilmu kalam al-madmum. Ilmu kalam al-mamduh yang dipelajari oleh ahlus sunnah wal jamaah. Kalau ilmu kalam al-madmum yang tercela, itu ilmu kalam yang dipelajari oleh Mu'tazilah dan kelompok-kelompok sesat yang lainnya. Ilahuna, sampai di sini dulu, sudah jam 9 ya. Nuhallil wa nusalli ala nabi la ilaha illallah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum kita, ini mau saya absen ya, biar tahu aja di absen. Yang online ini saya sebutkan, yang hadir di sini ada Rofe, ada Azim, ada Barizi, ada Mauludi, ada Purba Salam, ada Julia, ada Via, ada Afif. Berapa ini? 8 ya, ada 8 orang. Kemudian saya baca yang hadir di online, Nurjannah, Yani, Fathur Rahman, Abdurrahman Hanif, Ahmad Azka Al-Azkia, Mbak Eli, Mbak Endah, Febri, Indah Lesmana, Indah yang kedua, yang satu Endah, yang satu Indah. Indah Pare atau Indah? Indah nama Sari. Kang Arif, Lamongan, Jepara, Lena, Hardianti, Raffi, Irfanillah, Surya, Kholisi. Tadi ada Robiah tadi, keluar ya. Ada Robiah, Robiah, Al-Adawiyah tadi hadir.